sadar ya di saat gue umur 15 tahun ya, gue harus lanjut bayar sekolah gue sendiri, gue harus bayarin nyokap gue makan, gue harus bayarin tempat tinggalnya nyokap gue, karena dia kasihan dia bikin-bikin lempar. Di situ gue sadar gitu, di umur 15 tahun hidup gue sadar gue harus jadi orang yang kaya. Gue akan do whatever it takes untuk bisa kasih nyokap gue makan, untuk bisa sekolahin adek gue, untuk bisa bantu bayarin kuliah cici gue. Gue nggak punya gengsi, gue nggak punya malu, gue nggak peduli orang mau ngomong apa. Gue mau ketok itu kafe door by door ya, pintu demi pintu. Gue ditolak manajernya. Itu gue nggak ada malu mau jualan sedotan stainless, mau gue jualan di Kaskus di Tokopedia, gue jualan minyak rambut. Mungkin lu ketawa sekarang kan gue jualan minyak rambut dulu. Gue ditolak jadi agent properti, ditolak ratusan kali. Ketika orang datang ke gue ditinggalin. Gue coba jadi wedding organizer, dibayar cuma 600.000 per hari. Semuanya gue coba, whatever it takes. Gue nggak pernah berhenti ada ide baru. Selalu gue coba, gagal, gagal, gagal. Gue coba, gagal, gue coba lagi. Gue itu ketika miskin ya, ketika gue nggak punya duit dan gue lihat nyokap gue sulit, itu gue nggak bisa tidur malam-malam. Gue nggak paham lu orang-orang miskin yang bisa tidur dengan tenang. Gue bisa lihat tuh orang di gubuk gitu kan tidur tenang, goblok orang itu. Lu minta bansos bisa tidur tenang, lu goblok lu. Gue itu kalau miskin ya, gue anxiety malam-malam itu gue nggak bisa tidur. Gue cuma pikir gimana cara gue jadi kaya. Gue Google terus how to get rich, how to get rich, how to get rich setiap malam, setiap detik. Ya setiap menit, setiap nafas yang gue hembuskan itu yang gue pikirin. Gimana caranya saya jadi orang kaya? Gue mending mati daripada jadi orang miskin. Karena beneran orang miskin tuh nggak enak. Gue mending mati daripada jadi orang miskin. Gue bingung kenapa ada orang bisa naik mobil mewah sedangkan gue itu naik motor. Ketika gue udah jadi wedding organizer, gue bingung kok orang bisa makan itu lobster gitu. Orang bisa makan steaknya semahal itu di hotel itu. Sedangkan gue di sini ya dari pagi sampai malam itu dapat 600.000 sampai 700.000 kalau dapat tip. 600 sampai 700.000. Sedangkan ada yang makan ya itu satu dagingnya 1,2 juta, itu 2 kali dari pendapatan gue dalam sehari. Dan gue nggak dapat job setiap hari karena itu freelance, jadi mungkin dipanggil cuman hari Sabtu, cuman hari Minggu. Lu bisa bayangin nggak ada yang makan ya 2 kali pendapatan gue dalam sehari. Jadi 2 hari gue kerja dari jam 5 pagi tuh prosesnya sampai malam, itu ada yang cuman di situ makan lagi. Di situ gue tahu ini nih orang main gamenya beda nih sama yang gue mainin nih. Ada yang dia tahu yang gue nggak tahu. Dan di situ gue coba untuk cari tahu. Gue nggak bisa mikirin hal lain selain jadi kaya. Gue dulu mikir oke kalau gue kaya gue akan bawa nyokap gue, terserah dia mau jalan-jalan kemanapun. Dan sekarang sebulan ya nyokap gue bisa jalan 2-3 kali. Gue lagi syuting di sini dia udah jalan-jalan.